penjagaan embung Sungai Cikala. Oh, Saya. Jadi untuk itu ya pengurukan kerja itu ya akan dikeluarkan yang ada di lumbung tersebut, sedimen yang ada di dalam kita harus keluarkan dari supaya memperbesar debit air tampungan yang ada di embung. jadi mekanisme pekerjaan di Waduk Tikala itu Pak seperti apa? Mekanismenya itu untuk pengaturan air sebentar. Kalau kita sudah keruh, sedimen sudah keluar, kita akan melakukan pemasangan fuel untuk pengaturan tinggi muka air sekaligus debit yang mengalir di outlet daripada embung Tikala, sekaligus untuk kita memaksimalkan manual OP yang ada di embung tersebut. Kalau ini semua Sungai Tikala, Sungai Tondano, Sario juga. Sario enggak ada. Sario enggak ada. Tikala Sario. Oh, Ini terkait dengan kolaborasi. Jadi harapan kami ini kan di tahun ini kami akan melakukan pengerukan untuk di posisi embung Tikala. Kemudian setelah dilakukan pengerukan, kita coba melakukan simulasi bukan pintu untuk mereduksi banjir. Nah, dari bukan pintu ini kita akan melihat kapasitas dari outlet yang drainase yang tentunya menjadi kewenangan dari Kota Manado. Nah, ini dari outlet ini kan akan ketahuan berapa besar bukan pintu. Semakin besar kapasitas di sini bukan hanya lebar, dari kedalaman juga itu merupakan dari kapasitas dari drainase itu. Itu akan semakin besar juga mereduksi banjir. Kami sudah melakukan studi di bawah PPK OP1 dari Pak Muhammad. Itu kita sudah melakukan pengukuran batimetri, kapasitas sedimen sekarang seperti apa, itu sudah dilaksanakan. Sudah ada hasil. Nah, ini yang kemungkinan kita akan segera laksanakan. Nah, dari hasil itu sudah ada. Jadi kami targetin minggu depan. Kenapa? Karena cuaca ini sangat bersahabat. Kondisi-kondisi seperti ini yang memang bisa dioptimalkan untuk melaksanakan kegiatan pengerukan. Berbeda kalau sudah masuk di musim penghujan, itu sudah tidak efektif lagi melakukan pengerukan. Musim-musim seperti ini yang notabene ini Agustus sampai mungkin pertengahan September, ini masih hujan pun kalau memang ada tidak terlalu intensitasnya masih tidak terlalu besar. Tapi kalau sudah akhir September masuk Oktober itu rasa-rasanya kami sudah tidak akan melaksanakan lagi kegiatan-kegiatan pengerukan. Itu targetnya mungkin volumenya Pak yang akan diangkat. Itu berapa banyak Pak kira-kira? Nah, ini kalau kita estimasi itu kan sekitar 0,5 hektar ya. Jadi kalau kita estimasi sekitar 1 meter bisa mungkin sekitar 200 kubik lah, kurang lebih 200-an kubik yang kita estimasi. Sayangnya kelemahan posisi tersebut adalah akses yang tidak bisa membuang keluar. Jadi kita hanya bisa membuang di sekitar. Nah, ini memang harapan ke depan. Ada lahan yang keluar. Iya, ada lahan yang posisi yang masih boleh untuk dibuang. Tapi saya rasa kita sudah mulai nanti melakukan rekayasa Pak Kadis. Mungkin jalannya di sana yang tanjakan itu mungkin kita bisa sedikit landaikan supaya berikut ini kan kita tidak tahu ini 4-5 tahun akan datang jangan sampai lahan ini sudah tidak ada lagi untuk pembuangan. Karena kalau sudah bagus mungkin akan orang sudah mau bangun perumahan. Terhadap pekerjaan yang nanti akan dilakukan kira-kira minggu depan, bagaimana tanggapan Pak Kadis PUPR Manado terhadap kolaborasi yang dibicarakan tadi Pak? Ya tentunya kami sebagai wakil pemerintah Kota Manado tentunya bersyukur atas kerjasama yang baik, bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Balai Sungai ini dengan adanya pengurukan baik di sungai dan
dari pemerintah kota ini khususnya PUPR melaksanakan kegiatan di anak-anak sungai. Nah, dengan adanya kolaborasi ini tentunya meminimalisir banjir yang terjadi di daerah-daerah titik rawan banjir. Dengan adanya kolaborasi ini maksud kita agar supaya di mana anak sungai yang kita keruk berarti bersamaan juga dengan sungai yang di daerah muara itu yang harus dikeruk. Karena kalau anak sungai kita keruk terus di daerah muara sungai itu dikeruk sama aja itu. Ya. Program-program apa Pak yang berkaitan yang dimasukkan dalam kegiatannya Dinas PUPR terkait dengan kegiatan pengerukan di area waduk Tikala tersebut? Apakah ada program-program yang sudah masuk di program kerjanya Dinas PUPR Manado atau baru akan diprogramkan? Ya, sudah masuk. Seperti kita lihat ini kan daerah Tikala depan percetakan ada 2 segmen di sana. Sudah sementara pelaksanaan, 1 segmen sudah selesai. Sudah selesai pengerukan dan normalisasi anak sungai. Itu satu kesatuan dengan adanya pengerukan nanti di waduk yang ada atau embung yang ada. Itu sangat berpengaruh bila terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi, bisa menampung air yang kiriman dari arah daerah rumah sakit, seputar rumah sakit, Modam dan daerah Keling atas. Karena semuanya itu bermuara di embung yang rencana akan dikeruk oleh Wali Sungai. Pak, terkait dengan drainase, karena seperti Pak Iskandar tadi bilang bahwa tidak berfungsi jika bagian atas itu sudah dilakukan pengerukan, tetapi di bagian mau ke hilirnya itu drainase itu sempit Pak untuk dialirkan aliran air itu. Seperti apa Pak tanggapannya? Apakah juga ada program pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum untuk misalnya diadakan pelebaran drainase atau mungkin perbaikan drainase dan seperti apa? Ya, memang di daerah aliran anak sungai dari embung ke arah Tikala itu memang ada beberapa titik yang kami sudah lakukan penertiban. Karena mereka sudah melanggar Perda 1 tahun 2014 mendirikan bangunan di atas anak sungai. Kami sudah lakukan penindakan dan sudah lakukan pembongkaran atau beberapa yang kita lakukan tindakan, dan yang lain kami akan lanjut melakukan penertiban untuk daerah-daerah yang terjadi penyempitan. Tentunya harapan kami ya sangat bersyukur apa yang sudah sampaikan tadi, sangat bersyukur kita kolaborasi dan sinergitas dari baik dari provinsi maupun dari Kalaki.